Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Mira Fauzia Hamdani, mahasiswa IKIP Siliwangi dari prodi Matematika. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang proses pembelajaran daring. Langsung saja ya Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Selama proses pembelajaran secara daring, apakah Ibu mendampingi anak belajar? Kadang mendampingi, kadang enggak, soalnya saya kerja. Oh iya, lalu siapa yang mendampingi Ibu? Ada laki-laki. Oh, jadi pamannya anak ya Bu. Apakah sekolah atau guru berkomunikasi dengan orang tua dalam memantau proses belajar anak di rumah? Ya. Berkomunikasi. Iya. Kadang dihubungi, kadang menghubungi. Oh, gimana contohnya Bu? Ya, kadang tugas telat pasti menanyakan. Kadang ada sesuatu yang nggak dimengerti juga pasti saya menanya. Oh, ya, jadi ada komunikasinya ya Bu. Itu lewat apa Bu? Komunikasinya lewat Ya, WA. WA, ada grup WA ya. Apa saja yang dilakukan dalam memantau aktivitas belajar anak di rumah? Ya, ngecek tugas-tugas, terus perkembangan anak, baca, tulis, juga. Iya. Jadi selalu Ibu pantau ya, Ya. sampai mana anak belajar perkembangannya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses pembelajaran anak secara daring? Berat sih, soalnya kurang disiplin, kurang jam waktunya juga kan kadang-kadang anaknya malas-malasan, beda sama guru di sekolah. Kalau di rumah manja lah. Oh iya, jadi lebih enak di sekolah ya Bu, tetap muka ya. Apa kendala yang Ibu hadapi dalam proses belajar secara daring? Ya itu nggak disiplin, itu kadang bentrok sama main. Ya. Mau kadang ya mau ngerjain adalah kadang nonton apa kan segala macam. Jadi banyak kendalanya ya Bu. Beda di sekolah kan fokus. Oh, ada kendala itu jaringan internet nggak Bu? Ya kadang-kadang, terutama kalau nggak ada kuota, bingung, terhambat. Oh iya. Bagaimana sistem pembelajaran daring yang dilakukan Bu? Ya dari ada modul, grup WA juga, PDF kayak gitu. Kalau itu modul dari 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali? Di modul dikasih dari sekolah 1 minggu, buat 1 minggu diambil hari Seninnya lagi dikembali, ambil lagi modul yang baru. Dikumpulkan gitu ya, itu yang seminggu sekali berarti ya. Apakah ada perubahan sikap pada anak setelah pembelajaran daring diberlakukan? Ya ada pasti ada lah, soalnya nggak bedanya sih ya kurang disiplin itu kalau di rumah mah seenaknya gitu, kalau belajar juga perkembangan juga nggak tahu sih, beda sama di sekolah. Jadi ada malesnya juga. Kalau di sekolah kan bareng-bareng, ada teman. Kalau di rumah kan males, kurang semangat ya. Fokus. Ya udah baik, cukup segitu saja ya Bu dari saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Mira Fauzia Hamdani, mahasiswa IKIP Siliwangi, prodi Matematika. Saya di sini mau mewawancarai Ibu tentang proses pembelajaran secara daring ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, selama proses pembelajaran secara daring, apakah Ibu mendampingi anak dalam belajar? Selalu ya Bu. Siapa yang mendampingi anak belajar di rumah Bu? Ibu saja. Oh, Ibu saja, enggak sama kakak? Oh, enggak. Apakah sekolah atau guru berkomunikasi dengan orang tua dalam memantau proses belajar anak di rumah? Ya, lewat grup HP. Oh, grup HP, WA iya. Contohnya seperti apa Bu? Ya memberi materi. Oh, memberi materi gitu lewat. Oh, memberi materinya lewat WA. Ya, dikasih modul tapi ada penjelasan lewat grup gitu. Oh iya.
Terus apa saja yang dilakukan dalam memantau aktivitas belajar anak di rumah? Memberi penjelasan tentang materi pembelajarannya. Oh, eh, Ibu suka mengingatkan seperti absen atau tugas seperti itu? Iya. Oh, iya, selalu ya Bu. Iya. Berarti emang benar-benar didampingi ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mengenai proses pembelajaran anak secara daring? Sebetulnya apa ya, kalau secara daring mah kurang apa ya, kurang efektif, karena kan kalau daring selalu kita yang harus mengingatkan gitu. Iya, iya. Jadi lebih enak Tatap muka. tatap muka di sekolah ya Iya. Bu. Apakah kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran secara daring? Kendalanya apa? Selalu, jadi anak kan terkadang susah ya, gimana moodnya gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan moodnya kalau lagi tidak enak kan kita harus selalu apa sih namanya teh? Namanya masih ngolok tehnya. Membujuk. Jadi harus selalu dibujuk lah gitu Iya. anaknya. Gitu. Tapi ada kendala dari jaringan HP, internet gitu. Enggak kan pakai modul. Oh, pakai modul Iya. ya? Enggak. Kalau itu. Jadi sistem pembelajaran yang dilakukannya tadi lewat WA, dikasih tahu materi dulu gitu. Iya. Yang terakhir, apakah ada perubahan sikap pada anak setelah pembelajaran daring diberlakukan? Ya, jadi apa sih? Ngomong sih? Apa yang Perubahan sikap pada anak. sikapnya apa ya? Ya mungkin lebih gimana gitu, lebih pendiam atau lebih seneng main atau lebih gimana gitu. Ya jadi Setelah pembelajaran dari membosankan katanya gitu. membosankan. Jadi kurang bersemangat gitu lah ya Gitu. Bu. Iya. Ya udah. Ya. Ya udah sekian ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya siapa? Asik Najuli, Kelas berapa? 12 MIPA 3, Sekolahnya di semasa kecil. Di sini kakak akan mewawancarai adik. Apakah Ade bersedia? Ya, betul. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran selama pandemi COVID-19? Kalau untuk pembelajaran sendiri, kita belajar daring di rumah, bisa lewat Zoom seperti. Jadi pembelajarannya dilakukan melalui Zoom. Oh iya, melalui Zoom ya. Apakah ada aplikasi yang digunakan? Ada aplikasi yang sering digunakan, paling DCR, Zoom, atau enggak ada aplikasi dari sekolah sendiri. Dari sekolah. Aplikasi apa ya? Smart Cililin. Kalau itu aplikasinya hanya digunakan ketika untuk melakukan ulangan. Oh, ujian ya, ujian seperti UAS mungkin. UAS, UTS. PAT. PAT ya. Menurut kamu, efektifkah media online yang digunakan? Kurang efektif sih sebenarnya, karena dari sebagian orang apa sih, kayak kadang terkendala dalam jaringan. Oh, iya. Mungkin masuknya kurang efektif itu karena banyak kendala ya. Kendala apa saja yang kamu hadapi sama proses pembelajaran? Pernah ada kendala jaringan sih, Jaringan aja. jaringan atau enggak aplikasi itu sendiri kadang error. Tidak mungkin terkendala dalam proses pembelajarannya, kayak materinya susah dipahami atau gimana Oh gitu. iya, terkadang ada guru yang emang ngasih materi aja, terus nggak sekaligus nyampaikan sama apa sih, kayak petunjuk materi-materi, nggak dijelasin materi. Oh, iya. Apakah kamu menyukai proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran di kelas? Lebih senang di kelas sih. Kenapa? Lebih langsung. Jadi kalau di kelas kita juga bisa interaksi dengan teman-teman.
kalau di rumah kan lebih kayak sendiri, terus bosan juga ya. Jadi fokus tuh kita fokus ke HP terus. Oh iya. Apakah kamu didampingi oleh orang tua atau saudara selama proses pembelajaran berlangsung? Enggak sih, tapi kalau ada pertanyaan atau materi yang kurang mengerti suka bertanya kepada aku. Ya udah segitu saja ya, cukup. Baik, terima kasih ya Dea. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.